Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan bab 9, yaitu mengevaluasi rencana strategis. Nama saya Sinta Julianti dan ketiga teman saya Indra, Bunga, dan Anastia. Riset evaluasi. Dalam fase terakhir, seorang PR mengukur terhadap hal positif dan negatif yang telah terjadi dalam melakukan sebuah program. Dalam melakukan penelitian evaluasi, seorang PR kadang membutuhkan waktu, uang, dan energi kreatif. Kesulitan lain dalam mengukur PR adalah segalanya sedang bergerak dan kemungkinan penghitungannya tidak akurat. Mengevaluasi secara strategis. Evaluasi program adalah pengukuran sistematis dari hasil proyek, program atau kampanye berdasarkan sejauh mana tujuan yang diterapkan tercapai. Sebagai bagian dari proses perencanaan strategis, menetapkan metode evaluasi yang tepat dan praktis, merangkum semua rencana, gagasan, dan rekomendasi sebelumnya. Desain penelitian. Apa yang harus dievaluasi? Rencana evaluasi program disebut desain penelitian. Ini menguraikan kriteria untuk menilai apa yang efektif. Pertanyaan desain penelitian. Pertanyaan yang akan diajukan saat merancang program yang efektif untuk penelitian evaluasi seperti: pada kriteria apa program harus dinilai, informasi apa yang harus dibutuhkan, standar akurasi dan keandalan apa yang diperlukan, siapa yang memiliki informasi ini, bagaimana informasi ini diperoleh dari mereka. Melalui serangkaian wawancara dengan humas, praktisi, dan eksklusif perusahaan, seorang peneliti telah mengidentifikasi apa yang mungkin menjadi tren yang penuh harapan dalam penelitian evaluasi hubungan masyarakat. Sejauh ini penelitian hanya berdasarkan pada sampel kecil, kemungkinan menandakan waktu yang akan datang ketika penelitian evaluasi secara rutin berperan penting dalam perencanaan hubungan masyarakat dan pemrograman. Desain penelitian selalu merupakan trade-off antara yang sempurna dan yang praktis. Perencanaan strategis harus membuat pilihan tentang pentingnya program, akurasi, dan keandalan informasi yang akan diterima, dan sumber daya membutuhkan waktu, personalia, finansial, dan sebagainya. Materi selanjutnya adalah kriteria evaluasi. Kriteria evaluasi harus, yang pertama, berguna bagi organisasi dengan menjadi jelas terkait dengan tujuan yang ditetapkan. Yang kedua, realistik, layak, dan sesuai dengan biaya, waktu, atau sumber daya lainnya. Yang ketiga, etis dan bertanggung jawab secara sosial. Yang keempat, kredibel dengan data yang akurat. Yang kelima, disajikan secara tepat waktu. Materi selanjutnya adalah 11 pengingat tentang riset evaluatif. Yang pertama, jangan menunggu program selesai sebelum Anda mengevaluasi. Yang kedua, tebakan tidak cukup baik. Evaluasi harus bergantung pada fakta. 3. Berhati-hati dalam mengumpulkan informasi dari teman, karena keterbatasan informasi. 4. Karyawan tidak bisa total objektif tentang proyek di mana mereka terlibat. Kelima, sampel harus menunjukkan populasi. Keenam, kerja keras dan biaya bukanlah ukuran efektivitas. Ketujuh, penyebaran tidak sama dengan komunikasi. Kedelapan, agen pers dan model informasi publik dari public relation adalah kunci informasi. Kesembilan, tujuan kesadaran dan penerimaan adalah penting. Kesepuluh, evaluasi tidak harus mahal atau memakan waktu. 11. Penelitian evaluasi memungkinkan tindakan. Materi berikutnya adalah waktu kapan mengevaluasi. Ada 3 tahap dalam proses atau evaluasi program, yaitu laporan pelaksanaan, laporan kemajuan, dan evaluasi akhir. Laporan pelaksanaan. Evaluasi tingkat pertama adalah melacak implementasi setiap taktik dan memastikan bahwa itu berjalan sesuai rencana. Laporan implementasi ini mendokumentasikan bagaimana suatu program sedang berjalan. Yang kedua, laporan kemajuan. Jenis evaluasi proses ini penting untuk seorang humas dan komunikasi pemasaran program. Setelah proyek percontohan dan mengikuti setiap fase yang direncanakan, untuk dilakukan ajukanlah pertanyaan seperti:
Apakah pesan yang disebarkan seperti yang diharapkan? Apakah mereka mudah dipahami? Apakah orang-orang merespon seperti apa yang diharapkan? Jika jawabannya ternyata nihil, masih ada waktu untuk membuat penyesuaian sebelum sisa program dilaksanakan. Yang ketiga, evaluasi akhir. Laporan akhir atau evaluasi akhir, kadang juga disebut laporan ringkas, adalah laporan yang berisi tinjauan seluruh program. Mereka mengukur dampak dan hasil untuk berbagai taktik, dan juga mengukur evaluasi akhir, seberapa baik taktik mencapai apa yang telah ditetapkan sebagai tujuan. Materi selanjutnya adalah desain penelitian. After-only studies adalah suatu hal umum dalam evaluasi proyek hubungan masyarakat. After-only studies dilakukan dengan cara menerapkan taktik, mengukur dampaknya, dan melihat dampak dari taktik yang telah dilakukan. Before-after study, atau bisa juga disebut studi prates atau pasca-tes, adalah evaluasi yang melibatkan pengamatan awal, sebelum dan sesudah sebuah program humas dilaksanakan. Before-after study yang paling sederhana melibatkan 3 tahap, yaitu mengamati dan mengukur publik, mengekspos publik ke taktik hubungan masyarakat, dan mengukur publik lagi. Controlled before-after study. Jenis penelitian ini seorang perencana strategis membuat pilihan yang mempertimbangkan pentingnya program, akurasi dan kedalaman informasi yang akan diterima, dan sumber daya yang diperlukan, seperti waktu, personel, dan sebagainya. Metode penelitian evaluatif. Seperti penelitian formatif, penelitian evaluatif melibatkan teknik yang dapat bersifat kuantitatif atau kualitatif. Metode kuantitatif yang sering digunakan untuk evaluasi meliputi survei, analisis konten, studi efektivitas biaya, studi pembaca, dan pelacakan umpan balik, serta pengamatan langsung dan pemantauan hasil tertentu. Teknik kualitatif yang biasa digunakan untuk evaluasi adalah wawancara dan studi kasus. Metodologi cara mengevaluasi. Pada bagian ini, kita akan membahas 5 tingkat evaluasi. Yang pertama ada penilaian atau judgmental assessment. Penilaian-penilaian adalah evaluasi yang dibuat berdasarkan pada firasat dan pengalaman. Kelemahan dalam penilaian adalah pengamatan pribadi yang seringkali tidak tepat dan sewenang-wenang dan terkadang benar-benar berubah-ubah. Masalah lainnya adalah bahwa hal tersebut sering memberikan penekanan yang tidak semestinya. Yang kedua, ada evaluasi output komunikasi. Evaluasi output komunikasi adalah ukuran produk komunikasi dan distribusinya, dan berfokus pada pengembangan dan penyajian pesan, khususnya produksi dan penyebarluasan, serta penghitungan biaya dan kesetaraan iklan. Evaluasi output komunikasi mencakup produksi pesan, distribusi pesan, biaya pesan, kesetaraan periklanan. 3. Evaluasi tujuan kesadaran. Evaluasi kesadaran berfokus pada isi pesan, seperti mempertimbangkan berapa banyak orang yang terpapar pesan, seberapa mudah pesan dipahami, dan seberapa banyak pesan yang diingat. Yang keempat ada evaluasi tujuan penerimaan. Kelemahan utama dari semua teknik evaluasi berbasis pesan adalah mereka tidak membahas konsekuensi dari taktik PR. Evaluasi ini lebih efektif karena didasarkan pada tingkat penerimaan dan tindakan. Pada bagian ini akan membahas tentang umpan balik audiens dan studi tolak ukur. Yang terakhir ada evaluasi tujuan tindakan. Tujuan akhir dari sebagian besar kegiatan hubungan masyarakat harus fokus pada masalah yang digarisbawahi untuk sebuah organisasi, terutama tindakan yang dicari dari publik utama. Dalam fase evaluasi proses perencanaan ini, pertimbangan yang cermat harus diberikan pada cara untuk mengukur tujuan tindakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nastia Putri dari kelompok 9 akan melanjutkan presentasi dengan materi audiens partisipasi dan observasi langsung. Audiens partisipasi atau angka kehadiran merupakan ukuran yang efektif ketika kehadiran itu sendiri adalah tujuan yang diinginkan, seperti halnya dengan konser dan pameran. Namun angka kehadiran bisa disalahgunakan jika anggapan dibuat kehadiran itu pada beberapa sesi berbagi informasi perlu disamakan dengan dampak tindakan. Misalnya menghadiri acara di mana seorang calon politikus memberikan jurusan pidato tidak dapat digunakan sebagai indikator yang dapat diandalkan untuk penerimaan atau tindakan audiens. Orang-orang mendengar pidato dan pesan itu disajikan, tapi tindakan yang diinginkan tidak bisa terjamin. Selanjutnya, observasi langsung. Terkadang cara paling sederhana untuk mengukur efektivitas tujuan tindakan adalah melihat-lihat. Dalam beberapa kasus, tujuan tindakan berhubungan dengan hasil umum daripada dengan kuantifikasi apapun.
Untuk membawa ini ke level yang lebih tinggi, bekerja dengan beberapa legislator negara bagian yang simpatik, bandingkan jumlahnya dari pesan email yang dikirim ke kantor mereka dengan jumlah salinan yang Anda terima. Dari perbedaan tersebut, ekstrapolasi jumlah pesan yang dikirim oleh guru ke semua legislator. Selanjutnya, mengukur efek hubungan media. Membutuhkan sedikit waktu kreativitas, tetapi bukan tidak mungkin. Berikut ini adalah beberapa tipsnya. Tetapkan tujuan yang jelas sebelumnya dan tetapkan kriteria yang akan menjadi dasar kesuksesan. Yang kedua, gunakan tes awal, seperti survei kesadaran untuk identifikasi titik awal. Ikuti ini dengan paralel post-test untuk mengukur perubahan kesadaran. Yang ketiga, gunakan kelompok fokus untuk menyelidiki hubungan tersebut antara kesadaran, penerimaan, dan tindakan. Yang keempat, lacak penempatan media dengan clipping dan log. Evaluasi ini tidak hanya dalam hal distribusi dan penggunaan dan ukuran audiens lainnya exposure, tetapi juga melakukan beberapa bentuk konten analisis untuk mengevaluasi keefektivitas pesan itu sendiri. Yang kelima, bangun beberapa jenis pengukuran tindakan seperti mencatat perubahan kehadiran, lalu lintas, pembelian, atau perilaku lain yang terkait dengan kampanye. Selanjutnya, analisis data. Setelah mengumpulkan data melalui berbagai cara, kini saatnya menganalisisnya dengan cermat. Menyamakan hasil yang diamati dan dilaporkan dengan harapan yang diuraikan dalam tujuan Anda. Jika gagal memenuhi tujuan, maka lakukan analisis lebih lanjut. Cobalah untuk mempelajari apakah kekurangan itu karena strategi yang salah yang melandasi program atau karena taktik tidak diterapkan seefektif mungkin. Pertimbangkan juga jika mungkin ada kekurangan dalam teknik evaluasi yang digunakan mengumpulkan data. Selanjutnya, laporan evaluasi. Setelah evaluasi selesai dan informasi dikumpulkan dan dianalisis, pastikan itu disajikan dalam bentuk yang dapat dimengerti dan dapat diakses oleh pembuat keputusan di dalamnya. Jelaskan dengan sangat jelas, tarik kesimpulan yang jelas, dan sorot data terpenting. Selanjutnya, struktur laporan evaluasi. Ada banyak variasi dalam laporan evaluasi yang dapat terdiri dari beberapa jenis. Ini dapat disajikan secara terpisah atau digabungkan menjadi satu laporan. Laporan itu sendiri dapat mengambil bentuk dokumen formal, presentasi lisan, atau mata acara rapat. Baik tertulis atau disajikan secara lisan, laporan evaluasi harus dibuat dengan hati-hati untuk secara jelas menghubungkan harapan yang diuraikan dalam tujuan dengan hasil. Laporan evaluasi terkadang menjadi dasar pers release atau bahkan konferensi pers jika topik yang sedang ditinjau adalah topik yang layak untuk diberitakan. Setiap laporan evaluasi yang lebih panjang dari 5 halaman harus didahului oleh seorang eksekutif ringkasan yang memberikan gambaran umum tentang temuan dan rekomendasi yang disederhanakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.